Bang! Dua sosok hitam samar bertabrakan dengan ledakan di langit. Ketika riak energi yang menggetarkan jiwa dipancarkan, dua sosok manusia muncul terguncang sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Kedua belah pihak mengerang. Ketika dua sosok hitam samar-samar menstabilkan tubuh mereka, orang akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah Suqian dan Han Feng, yang telah meletus menjadi pertempuran besar yang intens sebelumnya. Saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam perkelahian berdarah. Rambut mereka tersebar di mana-mana, menyebabkan mereka tampak sangat menyedihkan. Namun, jika seseorang mengamati mereka dengan cermat, orang akan menemukan bahwa aura Suqian sedikit lebih lemah. Jelas, dia jatuh ke dalam sedikit kerugian selama pertempuran sengit dengan Han Feng. Suqian dengan sembarangan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Han Feng di sisi yang berlawanan. Douk yang melonjak berlama-lama di sekitarnya, membawa gelombang suara angin bersiul. Pakaiannya bergerak tanpa adanya angin, mengeluarkan suara berkibar. Hehe, penatua pertama Suqian. Sepertinya kau benar-benar tua. Han Feng perlahan menenangkan Douki di dalam tubuhnya yang sedang bergolak. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengejek Suqian. Kamu tidak ada tempat yang lebih baik. Setelah memberi hadiah, api surgawi, Anda sendiri untuk mengubah diri Anda menjadi cara yang bukan manusia atau hantu, tampaknya itu bukan pilihan yang berharga. Meskipun Suqian telah jatuh dalam kerugian, dia sangat berpengalaman dengan usia. Nada suaranya masih tampak sangat tenang. Wajah Han Feng mengejang. Senyum di wajahnya dipertahankan tetapi niat membunuh yang pekat dan dingin melonjak dari matanya seperti air banjir. Aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengajar di depan semua siswa dari akademi dalam ini jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua. Han Feng tersenyum dengan sikap dingin. Lengan bajunya bergetar dan Douki yang kuat dan panas segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, itu menyapu langit secara horizontal dan menekan aura Suqian. Suqian sedikit mengernyit di bawah tekanan aura. Dia melambaikan tangannya dan menahan sesepuh akademi dalam tidak jauh yang siap untuk campur tangan. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan Douki di dalam tubuhnya benar-benar melonjak keluar seperti aliran gunung. Hehe, orang tua Suqian. Sejak saya maju ke kelas Douzong, saya belum pernah membunuh seorang elit Douzong sebelumnya. Hari ini, kamu akan menjadi yang pertama bagiku. Han Feng tertawa ganas. Tubuhnya perlahan bangkit. Namun, itu baru saja naik lebih dari 10 meter ketika energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak. Perubahan mendadak membuat Han Feng terkejut. Dia buru-buru menurunkan dirinya dan baru saja akan menyelidiki dengan matanya ketika energi yang sangat besar dan kuat yang dipenuhi dengan kehancuran diam-diam muncul di langit. Setelah merasakan energi destruktif ini, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah menjadi putih pucat. Bahkan seorang ahli Douzong akan merasakan kengerian yang merembes dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya menghadapi energi seperti itu. Tubuh Han Feng dan Suqian bergetar hebat saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba mengangkat kepala. Mata ketakutan mereka ditembakkan mengikuti arah dari mana kekuatan destruktif berasal. Namun, wajah mereka langsung menjadi kusam saat mereka menemukan pencipta energi tersebut. Seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayap tulangnya yang seperti permata di langit yang jauh. Gelombang guntur yang teredam berulang kali terdengar di langit. Tentu saja, hal yang menyebabkan Han Feng dan Suqian menjadi tumpul bukanlah sayap tulangnya. Sebaliknya, itu adalah teratai api ukuran wastafel yang digantung di depan Xiaoyan saat ini. Teratai api berwarna-warni dan indah. Kepadatan warnanya jauh lebih besar dari apapun sebelumnya. Karenanya, itu tampak sangat indah. Namun, kecantikan seperti iblis inilah yang menyebabkan Han Feng dan Suqian merasakan ketakutan yang tulus. Ini karena mereka dengan jelas merasakan energi menakutkan seperti apa yang terkandung dalam teratai api yang berwarna-warni. Menghadapi kekuatan semacam ini, bahkan seorang elit Douzong akan merasa takut. Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar? Suqian menelan seteguk air liur dengan sekuat tenaga.
Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki skill dou teratai api dengan kekuatan yang cukup luar biasa. Apalagi, dia bahkan pernah menyaksikannya secara pribadi. Namun, ada perbedaan yang sangat besar dengan teratai api saat ini dibandingkan dengan yang dulu. Di sisi berlawanan dari Suqian, wajah kusam di wajah Han Feng juga perlahan-lahan ditarik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap Xiao Yan. Tinju di lengan bajunya juga perlahan mengencang. Tepat ketika niat membunuh di dalam hatinya melonjak, Xiao Yan, yang mengendalikan teratai api berwarna-warni di langit, melemparkan tatapan acuh tak acuh setelah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Han Feng merasakan kejutan menjalari tubuhnya di bawah tatapan acuh tak acuh ini. Seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari langit, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi diam. Seutas ketakutan samar-samar menetes dari hatinya. Jika Xiao Yan melemparkan teratai api berwarna-warni ke dalam saat ini, Han Feng tahu bahwa dia pasti tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk bertahan hidup hari ini. Niat membunuh di mata Han Feng dengan cepat menghilang. Senyum yang sangat kuat dan jelek terangkat di wajah Han Feng. Setelah itu, kepalanya menggigil dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tahu bahwa teratai api berwarna-warni dari Xiao Yan kemungkinan besar akan dilemparkan ke hantu setan tanah tua, dia juga tahu betapa besar kebencian yang dimiliki Xiao Yan untuknya. Jika pemikiran Xiao Yan sedikit kacau, Han Feng benar-benar akan menjadi sangat tidak beruntung. Senyum penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia menatap Han Feng, yang menggigil dan mengalihkan pandangannya. Setelah itu, Xiao Yan menarik perhatiannya. Pandangannya dibawa kembali ke teratai api berwarna-warni di depannya. Meskipun, api yang mengubah kehidupan, bukanlah api surgawi, yang asli, kekuatannya sangat luar biasa. Selain itu, penggabungan api menciptakan semacam energi yang sangat menakutkan, liar, dan keras dari berbagai perubahan selama penggabungan. Jenis penciptaan ini hanya membutuhkan beberapa katalis. Api transformasi kehidupan, ini adalah pengganti terbaik saat ini. Menggabungkan api transformasi kehidupan menjadi teratai api kemarahan Buddha, secara alami memiliki risiko yang sangat besar. Selama waktu penggabungan singkat sebelumnya, Xiao Yan pada dasarnya mengalami beberapa momen hidup dan mati. Setiap kali, dia nyaris melewati kematian. Namun, beruntung dia memiliki kekuatan spiritual yang jauh melampaui alkemis dari tingkat yang sama. Selain itu, dia telah mencapai puncak sehubungan dengan jenis keseimbangan yang dibutuhkan dalam teratai api. Oleh karena itu, dia mampu mencegah bencana setiap kali dan berhasil menggabungkan api transformasi kehidupan menjadi teratai api kemarahan Buddha, terkuat dan paling menakutkan yang pernah dia buat. Xiao Yan menyebutnya pemusnahan teratai api. Sebagai pencipta, Xiao Yan tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang kekuatan teratai api ini. Selain itu, bahkan dia merasa khawatir dengan kekuatan semacam ini selama penciptaan. Jika sedikit dari kekuatan penghancur merembes keluar selama penciptaan ini, orang pertama yang jenazahnya akan dihancurkan sepenuhnya olehnya kemungkinan besar adalah dia. Xiao Yan hampir tidak bisa mempertahankan teratai api saat ini di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat sejak nyala api berulang kali merembes dari teratai api. Dari merembesnya energi ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak mengendalikan teratai api ini persis seperti teratai api kemarahan Buddha yang ia ciptakan di masa lalu. Tentu saja, mampu mempertahankan pemusnahan teratai api ini pada keseimbangan sudah merupakan hasil dari Xiao Yan yang mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Maju selangkah lagi ke depan bukanlah sesuatu yang bisa dia raih sekarang. Meskipun demikian, teratai api sudah terbentuk di bawah kendali Xiao Yan. Selanjutnya, inilah waktunya untuk sepenuhnya melepaskan energi menakutkan ini. Bahkan hantu iblis tanah tua hanya bisa menggigil di bawah kekuatan penghancur ini. Tangan Xiao Yan menyeret teratai api berwarna-warni. Matanya yang hitam pekat perlahan berhenti di tubuh hantu iblis tanah tua, yang sudah berhenti bertarung. Busur gelap dan padat perlahan terangkat di wajah pucatnya. Ekspresi hantu setan tanah tua berubah jelek untuk pertama kalinya setelah dia merasakan tatapan tebal Xiao Yan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, benang penyesalan melonjak ke dalam hatinya.
Dia tidak menyangka bahwa bocah Do Huang bintang 4, yang dia pikir bisa dia bunuh dengan satu tangan, akan benar-benar dapat melepaskan energi menakutkan yang bahkan menyebabkan dia merasa takut. Tenggorokan hantu iblis tanah tua berguling. Dia melebarkan mulutnya yang kering sebelum berbicara dengan suara serak, "Aku yang dulu akan pergi sekarang." Langit telah turun menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kemunculan teratai api. Oleh karena itu, suara hantu iblis tanah lama ditransmisikan ke telinga semua orang. Ketakutan dan kengerian dalam suara serak juga diperhatikan oleh semua orang. Pada saat ini, banyak orang merasakan perasaan tidak masuk akal. Seorang ahli dari generasi yang sama dengan kepala sekolah misterius benar-benar mengucapkan kata-kata penurut yang lembut kepada Xiao Yan. Banyak tatapan menahan tekanan energi yang dipancarkan dari langit saat mata panas mereka menatap pemuda berjubah hitam itu. Sosok kurus itu telah membekas, yang sulit dihilangkan, di dalam hati para siswa dari akademi dalam ini. Mungkin para siswa ini akhirnya pergi ke segala arah beberapa tahun kemudian. Namun, mereka masih mengingat dengan kuat pemandangan yang jarang disaksikan hari ini. Nama itu, Xiao Yan, juga akan menemani mereka sepanjang waktu. Dia mungkin menjadi murid paling menonjol dari Akademi Jianan dalam sejarah. Mata tanpa emosi Xiao Yan melihat ke hantu iblis tanah tua. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan segera melihat dokter peri kecil, yang wajahnya cantik ditutupi dengan putih pucat sementara dia membawa jejak darah di sudut mulutnya. Dia langsung tersenyum. Senyuman ini, bagaimanapun, menyebabkan jantung hantu iblis tanah tua untuk segera tenggelam. "Sudah terlambat, karena kamu telah datang, kamu tidak perlu lagi pergi." Suara lembut itu seperti kepingan salju yang membawa hawa dingin sedingin es saat melayang turun dari langit. Suara itu bergema sedikit sebelum Xiao Yan melempar dengan tangannya. Teratai api berwarna-warni jatuh dari tangannya sebelum berubah menjadi cahaya api yang sangat lurus yang ditembakkan setelah hantu setan tanah tua. Udara kosong tempat cahaya api lewat robek, membentuk retakan spasial hitam pekat yang tampak seperti mulut besar yang ganas yang bisa menelan seseorang. Pori-pori di seluruh tubuh hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat teratai api diam-diam bergegas. Matanya tiba-tiba menciut menjadi lubang jarum. Warna darah yang tersisa di wajah Xiao Yan dengan cepat menghilang setelah teratai api meninggalkan tangannya. Dia terbatuk-batuk dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Mengingat kekuatannya saat ini, dia menjadi sangat lemah setelah menggabungkan apa yang disebut pemusnahan teratai api. Meskipun dia berhasil menggabungkannya dengan paksa, itu juga menghasilkan reaksi yang cukup kuat darinya. Jika dia tidak terlalu akrab dengan api, kemungkinan kehidupan pertama yang diambil, pemusnahan teratai api, ini adalah miliknya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hanya setelah merasakan kekuatan obat yang menyebar dengan cepat di dalam tubuhnya, dia menghela nafas lega. Tatapannya langsung terfokus pada teratai api berwarna-warni yang melayang di udara. Teratai api berwarna-warni dengan tenang melayang di langit. Tidak ada aktivitas lain selain garis retakan spasial panjang di belakangnya. Namun, keheningan inilah yang menyebabkan wajah hantu iblis tanah tua menjadi mati rasa. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan pemuda ini, yang kekuatannya hanya sebesar Do Huang bintang 4. Hantu iblis tanah tua tidak berani meremehkan apapun pada saat kritis ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan ekspresinya tiba-tiba menjadi merah padam yang aneh. Seseorang bisa mendengar gelombang suara mendesis saat seseorang melihat udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pori-pori di tubuh mantan ke segala arah. Selain itu, udara dingin berwarna hitam bercampur dengan kemerahan cerah. Kemerahan samar-samar inilah yang menyebabkan hitam pekat, udara dingin menjadi semakin gelap dan dingin. Darah dingin musim dingin. Teriakan menyeramkan dipancarkan dengan suara serak dari mulut hantu iblis tanah tua. Setelah teriakan itu, udara dingin yang hitam pekat membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi awan hitam dan dingin yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Sosok hantu iblis tanah tua benar-benar terbungkus di dalamnya. Awan dingin baru saja muncul ketika suhu ruang ini tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Banyak kristal es kecil tiba-tiba jatuh dari langit dengan cara yang aneh.
Jika ada orang dengan indera tajam, orang itu akan menemukan bahwa kristal es ini sebenarnya terbentuk dari uap air yang terkandung di udara. Tidak terduga bahwa awan dingin berwarna hitam dari hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki suhu yang sangat rendah. Suhu rendah menyebar seperti riak dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, hampir setengah dari akademi dalam tertutup lapisan es tipis. Semua siswa akhirnya menggigil karena es. Selain itu, beberapa yang lebih jeli secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka menunjukkan petunjuk pembentukan es di bawah udara dingin yang aneh ini. Udara dingin yang menakutkan dari hantu iblis tanah lama ini sebenarnya menyebabkan bahkan douki di dalam tubuh seseorang untuk membeku. Dia memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Taktik seperti itu benar-benar menakutkan. Lupakan siswa yang dianggap tidak kuat. Bahkan wajah beberapa tetua ahli dari lembah api iblis dan akademi dalam telah berubah menjadi agak hijau pada saat ini. Kristal es di rambut mereka berkedip-kedip. Mereka mengatupkan gigi dengan keras dan menggerakkan douki di dalam tubuh mereka untuk menahan udara dingin yang menakutkan ini. Saat awan hitam dan dingin muncul, teratai api berwarna-warni telah tiba. Mengikuti pendekatan dari teratai api, awan berwarna hitam mulai berfluktuasi secara intens. Benang kabut putih tebal naik sebelum diuapkan oleh suhu tinggi yang terkandung di dalam teratai api. Dengan mendekatnya teratai api, suhu tinggi akhirnya menahan sebagian besar suhu sedingin es. Baru setelah itu banyak siswa dari akademi dalam merasa lebih baik. Segera, mereka mengangkat kepala dan melebarkan mata mereka. Garis pandang mereka mengalir ke langit seperti meteorit sebelum bertabrakan dengan teratai api berwarna-warni di dalam awan hitam yang sangat besar. Ci! Teratai api membah udara di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu seperti meteorit yang membawa suara lembut, Peuci, saat itu dengan tenang meluncur ke awan berwarna hitam yang meresap ke langit. Teratai api yang berisi energi destruktif bergegas ke awan. Namun, sementara semua orang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin turun menjadi keheningan yang aneh. Bahkan permukaan luar dari awan dingin tidak menunjukkan riak sedikit pun. Adegan konyol ini langsung membuat semua orang tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tepat ketika mereka berpikir bahwa teratai api yang menakutkan telah sepenuhnya dibekukan oleh awan dingin, wajah Sukian di langit tiba-tiba berubah. Teriakannya yang tergesa-gesa, namun tetap tegas, bergema di langit akademi dalam. Semua sesepuh dari akademi dalam, cepat mundur. Semua siswa, segera rawan. Cepat. Sukian segera bergegas kembali setelah teriakannya terdengar. Sesepuh akademi dalam sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, mereka buru-buru mundur. Para siswa akademi dalam di tanah pada dasarnya secara naluriah berbaring tengkurap dengan suara percikan setelah mendengar suara Sukian karena prestise biasanya. Oleh karena itu, akademi dalam yang sangat besar tampak seperti mayat yang tak terhitung jumlahnya. Wajah cantik dokter peri kecil juga berubah saat Sukian mundur. Dia juga merasakan energi destruktif yang melonjak di dalam awan dingin berwarna hitam. Tubuhnya langsung bersinar dan dia muncul di samping Xian. Meringkuk tangannya, dia menghisap yang terakhir dari seberang udara sebelum mundur dengan cara seperti kilat. Tentu saja, orang-orang yang melarikan diri pada saat yang sama termasuk Sukian dan beberapa ahli lembah api iblis. Bagaimanapun, langit sudah menjadi sangat tidak biasa pada saat ini. Semua orang mulai berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan pertempuran ini seolah-olah mereka melarikan diri dari bencana. Tidak lama setelah teriakan Sukian terdengar, bagian dalam awan, yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar hebat. Segera, suara rendah dan dalam muncul, seperti itu naik dari dalam jiwa setiap orang. Itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang karena tekanan menakutkan yang tidak biasa menyebabkan anggota tubuh mereka tanpa sadar gemetar.